Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam belajar bahasa Indonesia. Cerdas ceria semuanya, silakan simak materi berikut ini. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, materi kita hari ini melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Dua hal yang akan dibahas yaitu yang pertama, menelaah isi dan struktur teks eksposisi, dan yang kedua menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer, bisa tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, keanekaragaman budaya, dan lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan juga aspek lisan. Kalau kemarin ada seorang ninja yang ingin belajar teks eksposisi karena ingin meyakinkan temannya untuk pulang kembali ke desa. Nah, sekarang yang menemani kita mempelajari struktur teks eksposisi yaitu seorang ilmuwan yang berasal dari tanah Arab, yaitu Ibnu Sina. Nah, cocok nih untuk belajar teks eksposisi karena teks eksposisi itu kita tidak hanya mengutamakan pendapat kita, tapi kita juga harus bisa menguatkan pendapat kita melalui fakta ilmiah yang ada di lapangan. Nah, ketika kita akan menulis struktur teks eksposisi, kita juga harus tahu kan apa saja yang ada di dalam teksnya. Teks eksposisi itu pertama memiliki bagian yang namanya tesis. Bagian yang kedua namanya rangkaian argumen, dan bagian ketiga disebut penegasan ulang. Ketiga bagian ini menjadi pembangun dari sebuah teks eksposisi. Baik, yang pertama bagian tesis. Tesis itu apa? Tesis itu pengenalan isu, masalah, atau pandangan umum penulis tentang suatu topik yang dibahas. Nah, ini contoh dari tesis, dari sebuah teks yang judulnya Melatih Kembali Rasa Santun. Katanya di dalam teks ini disebutkan, anak-anak yang dididik dalam keluarga yang penuh kesantunan, etika, tata krama, sikap kesederhanaan akan tumbuh menjadi anak-anak yang tangguh, disenangi dan disegani banyak orang. Mereka tahu aturan, makan table manner di restoran mewah, tapi tidak canggung makan di warteg kaki lima. Tidak norak saat bertemu orang kaya, tapi juga tidak merendahkan orang yang lebih miskin darinya. Jadi tesis ini menggambarkan masalah apa yang ingin diangkat oleh penulis melalui tulisan yang dia paparkan. Nah, bagian kedua nih, jangan pusing dulu ya melihat tulisan yang panjang ini. Bagian kedua ini adalah rangkaian argumen. Nah, kenapa panjang? Karena rangkaian argumen ini berisi sejumlah alasan untuk memperkuat atau menolak gagasan yang tadi yang sudah disebutkan di dalam tesis. Bisa berupa pendapat ataupun sejumlah fakta. Rangkaian argumen itu bisa pendapat atau fakta, tapi rangkaian argumen di sini lebih banyak mengungkapkan pendapat dari penulisnya. Ya, tadi seperti yang sudah disebutkan dalam tesis, penulisnya ingin menyampaikan pendapat bahwa mendidik anak dengan kesantunan itu sangat penting ya. Nah, si penulisnya menjelaskan kembali pendapatnya, mengapa kesantunan itu sangat penting untuk dididik. Kata penulisnya, jangan didik anak dari kecil dengan penuh kemanjaan, apalagi sampai melupakan kesantunan, etika, tata krama. Hal-hal sederhana tentang kesantunan seperti pamit saat pergi dari rumah, permisi saat masuk ke rumah teman, saat masuk atau pulang kerja memberi salam kepada rekan, mengembalikan pinjaman uang sekecil apapun, berani meminta maaf saat ada kesalahan, tahu berterima kasih jika dibantu sekecil apapun. Kelihatannya sederhana, tapi orang yang tidak punya attitude itu tidak akan mampu melakukannya.
Padahal kesantunan sangat penting karena itu berarti kita sudah memperlakukan manusia sebagai manusia itu sendiri. Merujuk pendapat Bos Apple, jangan sombong, saya hidup bergelimang harta tapi mati dengan tangan kosong. Bagian yang ketiga dari teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Apa gunanya penegasan ulang ini? Penegasan ulang ini berguna untuk menegaskan kembali apa pendapat yang diangkat oleh si penulis agar pembacanya tidak lupa apa sih inti dari yang ingin dibicarakan oleh penulis ini. Nah, jadi penegasan ulang itu adalah perumusan kembali secara ringkas mengenai topik yang diangkat penulis. Disebut juga penutup atau simpulan. Nah, dari pemaparan tesis dan argumentasi tadi dapat dibuat penegasan ulang seperti ini. Karena itulah jangan pernah merasa sedih ketika tidak dilahirkan di keluarga yang kaya raya. Dengan keluarga sederhana, kita yang bisa menghargai orang apa adanya tanpa membeda-bedakan kasta atau status sosial, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Oke, dari struktur seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke unsur kebahasaan. Ada 5 istilah atau kata teknis, konjungsi, kata kerja mental, kata perujukan, dan kata persuasif. Kata teknis itu apa sih? Nah, kata detektif cilik ini, kata teknis itu istilah khusus yang digunakan dalam bidang tertentu sesuai dengan topik pembahasannya. Nah, tadi kan teksnya tentang sopan santun, jadi banyak istilah khusus mengenai kesantunan yang digunakan di dalam teksnya. Di antaranya kata kesantunan, etika, tata krama, table manner, ya tadi itu istilah ya, attitude, istilah juga kasta, dan status sosial. Itu istilah-istilah yang digunakan dalam teks tadi. Nah, unsur kebahasaan yang kedua yang digunakan dalam teks eksposisi yaitu konjungsi. Konjungsi juga istilah nih ya. Konjungsi itu kata hubung, kata yang menghubungkan berbagai macam unsur di dalam kalimat ya. Konjungsi yang digunakan dalam teks eksposisi biasanya menunjukkan hubungan argumentasi atau alasan-alasan. Seperti yang pertama, konjungsi sebab akibat. Ada kata jika, sebab, karena, dengan demikian, oleh karena itu, atau akibatnya. Nah, bisa juga konjungsi kronologis atau konjungsi yang menunjukkan urutan waktu ya. Setelah itu, sebelumnya, kemudian, tidak lama, lalu. Atau bisa juga konjungsi perbandingan atau pertentangan seperti sebaliknya. Berbeda dengan, namun, atau akan tetapi. Nah, tadi di teksnya juga banyak kan digunakan konjungsi ya. Contohnya konjungsi yang pertama nih, konjungsi sebab akibat. Contohnya kan ada kalimat karena itu berarti kita sudah memperlakukan manusia sebagai manusia itu sendiri, gitu ya. Atau karena itulah jangan pernah merasa sedih ketika tidak dilahirkan di keluarga kaya raya. Nah, itu contoh dari konjungsi sebab akibat. Nah, unsur kebahasaan yang selanjutnya yaitu kata kerja mental. Ini sudah pernah dibahas ya di teks yang sebelumnya, di teks berita. Kata kerja mental itu kata yang menggambarkan kegiatan mental atau pemikiran yang terjadi di dalam otak kita. Seperti memikirkan, memprihatinkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menghargai, menduga, atau mengetahui. Nah, kata-kata tersebut menggambarkan pekerjaan yang dilakukan di dalam pikiran kita kan. Nah, itu yang disebut dengan kata kerja mental. Berbeda dengan kata kerja biasa seperti memasak misalnya. Nah, itu bukan kegiatan yang hanya ada di pikiran kita, tapi juga kita lakukan secara fisik. Memasak ada nih fisiknya, ada kompornya, ada mie-nya misalnya yang kita masak. Sedangkan kalau kata kerja mental ini dia tidak ada bentuknya secara fisik, tetapi ada bentuknya secara pemikiran saja ya, ada di dalam otak kita sendiri. Seperti itu. Nah, unsur kebahasaan yang selanjutnya yang keempat yaitu adanya kata-kata perujukan. Kenapa ada kata perujukan? Karena untuk menegaskan kembali pendapat kita gunakan pendapat dari orang lain. Misalnya di dalam teksnya merujuk pendapat Bos Apple. Nah, tadi mengutip pendapat Bos Apple ya, si Steve Jobs itu, jangan sombong, saya hidup bergelimang harta tapi mati dengan tangan kosong. Seperti itu.
Ya, unsur kebahasaan yang terakhir dalam teks eksposisi yaitu kata-kata persuasif. Kenapa harus ada kata persuasif? Kayak iklan saja ya. Karena teks eksposisi ini teks yang bertujuan meyakinkan orang lain akan pendapat kita. Oleh karena itu, dengan adanya kata-kata persuasif diharapkan orang pun ya setidaknya mengiyakan apa yang kita ungkapkan. Kata-kata persuasif contohnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, atau jangan ya. Banyak ya digunakan di dalam teks yang tadi. Contohnya, jangan didik anak kita dari kecil dengan penuh kemanjaan, apalagi sampai melupakan kesantunan. Nah, itu contoh dari kata-kata persuasif. Ya, itulah tadi ya penjelasan singkat sekali mengenai struktur dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Strukturnya ada 3, tadi tesis, rangkaian argumen, dan terakhir adalah penegasan ulang. Itu 3 bagian dari teks eksposisi. Kemudian teks eksposisi itu biasanya memiliki 5 unsur kebahasaan ya. Ada istilah atau kata teknis, konjungsi, kata kerja mental, kata perujukan, dan kata persuasif. Baik, sekarang silakan di rumah kalian praktik membuat teks eksposisi, tidak usah yang terlalu sulit. Cari saja masalah yang di sekitar kalian, pilih tema yang bisa kalian jadikan teks, tidak usah yang susah-susah. Bisa tentang sampah, dekatkan masalah sampah ini dengan kita, di mana-mana ada sampah. Bisa tentang polusi udara, tentang kehidupan sosial atau sopan santun seperti teks yang tadi dan sebagainya. Selanjutnya, kalau kalian sudah memilih temanya, ungkapkan pendapat kalian mengenai tema yang dipilih untuk dijadikan tesis ya. Kalau sudah ada tesisnya, kumpulkan data berupa pendapat atau fakta dengan wawancara orang yang ada di rumah, membaca buku, atau menjelajahi internet. Data-data yang kalian gunakan dapat kalian tulis menjadi bagian rangkaian argumentasi. Dan terakhir, tegaskan ulang pendapatmu dalam paragraf terakhir ya. Bisa juga memberikan kesimpulan atau solusi yang sesuai agar menjadi penegasan ulang tadi ya, paragraf terakhir itu. Oke, jangan jadikan tugas ini sebagai beban, tapi anggap saja refreshing. Mengungkapkan pendapat mengenai masalah-masalah yang ada di sekitar kalian. Jangan takut salah, yang penting sudah berani mencoba. Dan apresiasi sekali ya untuk yang sudah mau menyimak video ini walaupun ya banyak kekurangannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada pertanyaan, silakan berdoa untuk mengakhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.